Masih di Anyus yang bersama saya Galuh Pandu. Pemirsa, lokasi judi kasino berkedok tempat main futsal di Bandung, Jawa Barat digerebek polisi. Polisi menemukan berbagai peralatan judi kasino, puluhan pemain dan uang hampir 400 juta rupiah. Lokasi judi kasino yang berkedok tempat bermain futsal berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung digerebek polisi. Polisi mengamankan puluhan pemain judi, 3 pengelola judi kasino, peralatan serta uang tunai yang merupakan uang taruhan judi yang mencapai 390 juta rupiah. Lokasi ini berada di tengah kota Bandung, memainkan 2 kelas VIP dan biasa. Jenis permainan judinya Niu dan Baccarat. Juga di ruang VIP, ya. Ruang VIP ini peruntukannya untuk para pemain yang minimal untuk taruhannya itu 3 juta up ke atas, tidak terhitung. Kemudian untuk yang di luar ini adalah minimal yang 300.000 ya sekali main minimal, dan up-nya 3 juta. Jadi, di atas itu mereka akan bisa memasuki ruang VIP. Para pelaku judi masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengetahui berapa lama tempat ini digunakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Seorang suami pencemburu di Ciputat, Tangerang tega membunuh istrinya yang dituduh berselingkuh. Ironis, pembunuhan disaksikan anak korban yang berusia 1 tahun. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan seorang pria sebagai tersangka pembunuhan istrinya sendiri di rumah kontrakan di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Setelah diamankan polisi, tersangka menjalani pemeriksaan intensif di ruang sidik Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, dugaan perselingkuhan dan cemburu menjadi alasan pelaku nekat membunuh istrinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, diketahui bahwa motif dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena pelaku merasa cemburu dengan korban dengan adanya dugaan perselingkuhan. Saat ini pelaku sudah berstatus sebagai tersangka dan kini kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah kontrakan tersangka dan korban pada Minggu lalu. Tersangka tega membunuh istrinya di depan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Usai membunuh istrinya, tersangka langsung menyerahkan diri dan meminta maaf di hadapan warga sekitar. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan jasad korban dalam kondisi terdapat luka sayat senjata tajam di leher. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bogor, pemirsa, temuan jasad wanita di sebuah rumah yang menghebohkan warga Gunung Putri terkuak. Korban diduga dibunuh oleh suaminya usai cekcok masalah rumah tangga. Isak tangis keluarga pecah saat tiba di rumah duka di Kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. YR tewas di tangan suaminya sendiri AS yang sebelumnya sempat cekcok di rumah mereka. Usai membunuh, pelaku melarikan diri dan sempat memberitahu tetangganya bahwa istrinya telah meninggal di kamar lantai 2 rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Korban YR ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan luka memar di muka. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara itu, keesokan harinya, warga menemukan AS meninggal dunia diduga bunuh diri. Memang benar terjadi peristiwa pembunuhan tersebut dengan korban yaitu saudari Yeni Rosalina dan terduga pelaku yaitu saudara AS. Jadi motifnya menurut keterangan saksi 1 dan 2 ini awalnya cekcok di dalam rumahnya korban dan pelaku ini. Korban dan terduga pelaku ini adalah suami istri yang kemudian diduga motif ini yang menyebabkan terbunuhnya korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Polisi menangkap 2 terduga pelaku penembakan WNA Australia di sebuah villa di Bali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan 1 pelaku sudah di Jakarta, sementara 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Polisi berupaya mengungkap kasus penembakan warga negara asing asal Australia di sebuah villa di Bali. Polisi sudah mengamankan 2 terduga pelaku, di mana 1 terduga pelaku sudah di Jakarta dan 1 terduga pelaku lain dalam perjalanan dari luar negeri. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di sela-sela kunjungan kerja ke Jembrana, Bali. Namun Kapolri belum merinci identitas kedua terduga pelaku. Bahkan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. 1 sudah ada di Jakarta, 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Akan masuk Jakarta, nanti secara detail akan dirilis secara khusus oleh Polda Bali. Namun yang jelas, pengungkapan ini tentunya kerjasama antara Barreskrim, di backup juga oleh imigrasi dan juga AFB. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa dirilis secara lengkap oleh. Sementara itu, RSUP Profesor Ngurah Denpasar mengungkap hasil pemeriksaan luar jenazah warga negara Australia yang menjadi korban tewas pelaku. Selain ditemukan diduga luka tembak, pihak rumah sakit temukan sejumlah luka lecatan terbuka di tubuh korban. Pihak rumah sakit akan melakukan otopsi untuk pastikan semua penyebab luka di jasad korban. Penembakan 2 WNA Australia terjadi di sebuah villa di Bali. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, pelaku berjumlah 2 orang dan fasih berbahasa Inggris dengan aksen Australia. Dari TKP, polisi juga temukan belasan selongsong peluru, proyektil utuh, dan puluhan pecahan proyektil. Dari Jembrana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, di Tresiber Polda Metro Jaya gagalkan aksi penipuan online yang dilakukan seorang pria WNA Nigeria bersama seorang warga Indonesia yang berstatus DPO. Modus memalsukan dokumen elektronik yang dikirim melalui email perjanjian kerja, pelaku meraup uang melalui transfer bank hingga korban rugi 1,6 miliar rupiah. Seorang warga negara Nigeria ditangkap atas kasus penipuan online terhadap sebuah perusahaan swasta. Dibantu rekannya, seorang warga negara Indonesia yang kini DPO. Kedua pelaku meretas dokumen elektronik milik orang lain. Modus operandi pelaku adalah melakukan bisnis email compromise atau pemalsuan dokumen elektronik sebagai jenis penipuan siber berkedok penyamaran sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi agar korban percaya. Pelaku kemudian meminta korban mentransfer uang atau memberikan data sensitif. Aksi para pelaku membuat korban mengalami kerugian hingga 1,6 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil menggagalkan kerugian yang sangat besar yang awalnya akan diderita oleh korban karena korban sudah berhasil mentransfer kepada pelaku sebagaimana arahan dari pelaku, yaitu pembayaran bunga pinjaman sebesar 2,2 juta sekian US dollar. Atau korban telah mentransfer ke rekening pelaku sebesar 36 miliar rupiah. Tetapi berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Direktorat Reserse Siber, maka berhasil digagalkan proses pencairan. Pemirsa, polisi bongkar praktek penipuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan seorang pria di Cilacap. Dari rumah tersangka, polisi sita uang palsu sebesar 3 miliar rupiah yang disimpan dalam koper. Satres Polresta Cilacap dan Polsek Roya membongkar praktek penipuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan seorang pria berusia 53 tahun. Polisi menggerebek rumah tersangka dan menyita uang palsu di dalam koper senilai 3 miliar rupiah.
Tersangka mengaku menipu korbannya sebagai orang pintar yang mampu menggandakan uang dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Setelah menerima uang asli dari korban, tersangka memberikan uang palsu berlipat ganda. Aksi tipu-tipu uang palsu tersangka terbongkar setelah salah satu korbannya melapor ke polisi. Polisi menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 dan 50 ribuan sebesar 3 miliar rupiah. Polisi juga menyita sejumlah benda antik yang mendukung aksi pura-pura pelaku sebagai orang pintar. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya, kita temukan beberapa barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan, termasuk uang, palsu, pecahan 100.000 maupun 50.000 dari emisi mulai tahun 1999, 2004, 2016. Dan 2022, total kurang lebih 3 miliar. Tersangka sudah beraksi sejak 2017 dan uang hasil penipuan digunakan untuk bayar utang hingga berjudi online. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI Gadungan mencuri 30 gram emas dari rumah warga. Ia melawan saat proses pencarian barang bukti, polisi terpaksa menembak pelaku. Di atas. Mana? Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus seorang pria residivis kasus pencurian di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baju tentara mana? Masih juga tidak? Semua bu? Masih juga tidak? Saat melancarkan aksinya, pelaku berseragam TNI dan mengaku sebagai Babinsa yang bertugas di Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku pun menawarkan bantuan sosial kepada warga. Namun naas, saat kondisi rumah korban sepi, pelaku malah membawa kabur 30 gram emas beserta HP korban. Modusnya pelaku ini mendatangi korban dan berpura-pura menyamar sebagai anggota TNI, yaitu Babinsa. Sehingga pelaku menyampaikan kepada korban bahwa akan ada dilakukan pendataan di Armet, pendataan untuk menerima bansos. Ketika dilakukan pencarian barang bukti, pelaku sempat melawan hingga polisi terpaksa melumpuhkan dengan tembakan. Kini polisi masih mencari barang bukti 30 gram emas yang dicuri dan telah menyita HP, pakaian, serta motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang wanita obesitas berbobot 130 kg yang terjatuh di kamar mandi. Lokasi yang sempit membuat petugas damkar kesulitan mengevakuasi korban. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi ini terpaksa memindahkan barang-barang di dalam rumah warga Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Petugas menuju ruang kamar mandi untuk mengevakuasi seorang wanita, Fajar Dwi Utami, 27 tahun, yang berbobot 130 kg. Wanita ini tidak bisa berdiri usai buang air kecil di kamar mandi. 15 petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi wanita obesitas tersebut dari dalam kamar mandi. Namun setelah berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis 119, bahwasanya kondisi kesehatan yang bersangkutan harus dibawa ke IGD Rumah Sakit Abdul Manap, dan saat ini juga kita serahkan untuk melakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi dari kamar mandi rumah, wanita ini dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.
Diduga keracunan pemirsa, 2 pekerja cuci mobil tewas dan 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit setelah mencuci bagian dalam tangki truk di Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Warga dihebohkan dengan insiden kecelakaan kerja yang melibatkan 5 orang pekerja di tempat pencucian truk Tirta Abadi di tepi jalan bypass Krian, Sidoarjo. 2 dari 5 pekerja meninggal dunia, sementara 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan setelah mencuci bagian dalam tangki sebuah truk di tempat pencucian truk. Awalnya ada 1 pekerja yang masuk ke dalam tangki truk karena mengalami sesak nafas. Yang bersangkutan minta tolong ke rekannya di luar tangki. Kemudian rekan lainnya menolong ke dalam tangki. Ironisnya dari 5 orang pencuci truk yang masuk dalam tangki, semuanya alami sesak nafas. Akhirnya evakuasi warga dibantu petugas damkar ke rumah sakit. Dari 5 pekerja itu, 2 orang meninggal dunia dan telah dimakamkan. Waktu di bawah itu setengah kritis, habis napasnya itu cuma agak keras, bisa lah ya selamat sekarang itu. Tapi yang keempat, yang kelima udah lemas, yang kelima terakhir itu malah tidak gerak sama sekali. Tangki pada saat itu sedang dilakukan pencucian, ya pencucian tangki dicuci oleh 2 orang. Kemudian setelah dicuci dengan 2 orang ternyata karena yang bersangkutan itu masuk ke dalam tangki ya, kemudian melakukan pencucian tangki, kemudian yang bersangkutan meminta tolong. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti 2 pekerja cuci truk meninggal dunia, sementara 3 korban selamat lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah haji penumpang Saudi Airlines tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai sempat mendapat ancaman bom. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Siang.